Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari Universitas Singapura Bangsa, Fakultas Agama Islam, izin melaksanakan PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Di sini kami dari kelompok 2 AM Hadis Tarbawi yang hari ini akan bahas materi tentang wabah adalah rahmat bagi orang mukmin. Baik, di sini saya izin memperkenalkan diri untuk pemateri hari. Di sini saya izin memperkenalkan diri untuk pemateri hari ini. Saya Nurul Rabiatul Adawiyah sebagai moderator. Selanjutnya pemateri yang pertama yaitu Disaribda Aulia, pemateri yang kedua yaitu Windy Eka Putri, pemateri yang ketiga yaitu Yuyun Rusdiana, pemateri yang keempat yaitu Ahmad Hafiz, dan pemateri yang kelima yaitu Doni Rukmara. Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada pemateri yang pertama, yaitu Tenisa. Mangga, Teh. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Teman-teman, di sini saya akan membacakan teks hadis dari materi hari ini, yaitu Haddatsana Ishaq, akhbarana Habban, haddatsana Dawud bin Abil Furad, haddatsana Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu ka yab'athuhu Allahu ala may min ta'un mislu ajri syahid rawahul Bukhari. Artinya, menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furad, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal ta'un, wabah penyakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, dahulu ta'un adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya.
Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa ta'un, kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenainya, kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Baik, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tenisa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, pemateri yang kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Teh Windy. Enggak, Teh? Baik, terima kasih. Dilanjut ya, untuk penjelasan hadis di atas. Istilah ta'un berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata ta'an, yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik, lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi ta'un menurut beberapa ulama di antaranya. Yang pertama, menurut Al-Khalil, ta'un adalah wabah. Menurut Ibnu al-Athir, pengarang kitab An-Nihayah, ta'un adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, ta'un adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan. Disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Sedangkan menurut Ad-Dawudi, ta'un adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh, dan itu merupakan wabah. Sedangkan menurut Iyad, ta'un adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh, sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut ta'un karena keduanya memiliki kesamaan yaitu mematikan. Setiap ta'un adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah ta'un. Jadi seperti itu beberapa ulama mendefinisikan ta'un. Dilanjutkan. Oh, masih ada ternyata. Menurut Ibnu Abdul Bar, ta'un adalah kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak muncul dari kedua tangan, jari jemari, dan sebagainya. Menurut Al-Mutawali, ta'un sejenis penyakit kusta. Ta'un memakan habis anggota tubuh penderitanya. Menurut Al-Ghazali, ta'un adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam atau mengalirnya darah ke sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan memerah. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Dan yang terakhir, menurut An-Nawawi, ta'un adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan, muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berubah menghijau, memerah, keunguan, disertai debaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya muncul di siku dan ketiak. Dilanjutkan materi selanjutnya. Saya lanjutkan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Windy yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Teh Yuyun. Mangga, Teh. Oke, terima kasih. Lanjutkan. Selanjutnya, dari beragamnya
Definisi ta'un dari para pakar di samping Ibnu Hajar Asqalani menyimpulkan, hakikat ta'un adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut ta'un sebagai bentuk majaz atau metafora karena terdapat persamaan, yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad ta'un adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Dan ta'un adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya orang-orang kafir itu ta'un adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab di akhirat. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebutkan, datangnya ta'un akibat nampaknya perbuatan keji. Tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali menyebarlah wabah ta'un dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Meskipun hadis ini dinilai doif, namun ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Muwatta, tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Dan hadis riwayat Al-Hakim, apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Terima kasih. Materinya. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Hafiz. Saja dengan anggapan bahwa apabila ia keluar tidak akan terpapar ta'un dan tidak pergi ke belajar dengan diamnya menyebabkan dirinya terpapar. Maka yang seperti ini tidak memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena ta'un. Hal ini disebabkan pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah serta tidak menyukai pertemuan dengannya. Baik, pelajaran yang dapat dipetik daripada hadis yang telah disampaikan oleh tadi para pemateri, yaitu dari pengertian ta'un yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasanya ta'un adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu ta'un kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit ta'un ini. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya, dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri, dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir yang telah digariskan oleh Allah untuknya. Perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi. Sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa menyebabkan terjadi Quran surat selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada para audiens yang ingin bertanya bisa lewat via on cam atau via chat. Semoga teman-teman
Baik, ada yang bertanya dari Teh Widya. Assalamualaikum, izin bertanya. Kita menganggap bahwa wabah itu merupakan ujian dan musibah dari Allah, sehingga kita telah berbuat yang melampaui batas. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita dapat memetik hikmah dari musibah yang Allah kasih? Padahal sejatinya wabah itu rahmat dari Allah. Baik Teh, sebentar ditampung dulu ya pertanyaannya. Yang ingin bertanya silahkan. Mangga teman-teman yang ingin bertanya. Masuk lagi dari jika terkena wabah bagi seorang mukmin adalah suatu rahmat, lalu bagaimana dengan orang kafir yang terkena wabah tersebut? Terima kasih pertanyaannya, A. Ada lagi pertanyaan dari Teh Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin bertanya, saya Jenny dari Teh Jenny. Pertanyaannya mana ya, Teh? Jenny.
Baik, ditampung dulu ya pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Izin menjawab ya, langsung aja. Izin menjawab pertanyaan Teh Widya tentang yang pertanyaannya, kita menganggap bahwa wabah itu merupakan ujian, musibah dari Allah, sehingga kita telah berbuat melampaui batas. Lalu bagaimana kita dapat memetik hikmah dari musibah yang Allah kasih, padahal biasanya wabah itu rahmat dari Allah. Jadi kuncinya untuk kita tetap, apabila kita mendapat musibah, mendapat ujian dari Allah, kuncinya yaitu tetap bersabar. Allah memberikan kita ujian bukan semena-mena kita sanggup untuk menghadapi ujian tersebut, asalkan kita tetap bersabar, tetap bersyukur walaupun kita yang tertimpa musibahnya. Oke, terima kasih. Menjawab pertanyaan bagaimana sih seorang itu bagi mukmin adalah rahmat. Tapi bagaimana gitu bagi orang kafir. Jadi sebelumnya dijelaskan oleh kami dan menambahkan juga dari mengutip dari jurnal tafsir virus Fauko Bangdah korelasi 19 dengan ayat Allah oleh lalu Muhammad Nur Watani dan yang disebut taun. Dalam istilah taun adalah dalam hadis diartikan sebagai wabah penyakit. Ini menunjukkan bahwa COVID-19 adalah sejarah yang berulang karena 15 abad yang lalu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebut istilah tersebut dalam beberapa hadis. Nah, bagaimana sih orang kafir dalam menerima wabah ini? Jadi sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa hadis memperkuat bahwa wabah penyakit jenis COVID adalah sisa dari hukuman azab yang ditimpakan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad dan terjadi pada masa Nabi. Intinya adalah ada beberapa Nabi yang menerangkan bahwa penyakit tahun itu pernah yang salah satu di kota Irak dan juga pernah terjadi di Syam. Dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya itu adalah azab yang Allah saja yang Allah kehendaki. Namun jadikan sebagai rahmat kepada orang beriman, tidaklah seorang hamba ada di suatu negeri yang terjangkit wabah di dalamnya, lantas ia tetap di dalamnya, tidak keluar dari negeri tersebut, lalu bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan dengan takdir Allah, maka ia akan seorang muslim adalah rahmat, dan bagi seorang kafir adalah siksaan sebelum di akhirat. Jadi siksaan di dunia bagi orang-orang kafir, sedangkan bagi orang muslim adalah rahmat dan bisa jadi sebagai menambahkan pahala untuk mereka kalau merekanya sabar. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Yuyun yang telah menjawab pertanyaannya dengan baik. Baik, untuk yang ketiga pertanyaannya akan dijawab oleh Teh Nisa. Enggak, Teh? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Jenny, yaitu apa saja hikmah di yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas ibadah, yang mana dengan adanya COVID-19 ini tentunya hikmah yang dapat kita ambil itu sebagai umat Islam adalah kesulitan berupa menjaga kebersihan diri kita dengan itu kita bisa terhindar dari wabah tersebut. Kemudian yang ketiga itu hikmahnya meningkatkan solidaritas antar sesama manusia. Nah, akibat pandemi ini banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah untuk biaya hidup mereka. Tetapi dengan adanya kebersamaan dan solidaritas, maka kita tetap terus bertahan, dan juga banyak sekali yang memberikan bantuan seperti sembako, uang tunai, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu adalah banyak waktu berkumpul dengan keluarga. Tentunya dengan adanya pandemi ini kita diwajibkan dan juga diperintahkan oleh pemerintah untuk di rumah, dan pasti akan sangat sekali banyak waktu kita dengan keluarga. Mungkin cukup sekian. Bagaimana Teh Jenny? Baik, cukup sekian. Silakan dikembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Tenisa yang telah menjawab pertanyaan. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan dari materi hari ini yaitu dikaitkan dengan kondisi sekarang bahwa kita harus sabar dan ridho atas apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Kita juga harus yakin bahwa selama kita di rumah saja dan berikhtiar menjaga diri serta mematuhi protokol kesehatan, tidak akan terjadi sesuatu atas izin Allah. Alhamdulillah, diskusi hari ini sudah tersampaikan dengan baik. Dicukupkan. Saya selaku moderator dari kelompok 2, izin pamit, mohon maaf apabila kesalahan dalam penyampaian materi dan kelas. Kami cukupkan, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.